Timnas Indonesia akan bertemu Jepang pada matchday kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada awal tahun 2024 yang lalu, Timnas Indonesia dan Jepang pernah bertemu di laga kompetitif. Timnas Indonesia dan Jepang bertemu pada pertandingan terakhir Grup D Piala Asia 2023 yang berlangsung pada 24 Januari 2024. Pada pertandingan tersebut, Timnas Indonesia kalah dengan skor 1-3. Namun saat itu Timnas Indonesia belum diperkuat oleh 9 pemain naturalisasi yang akan membela Indonesia pada pertandingan melawan Jepang mendatang. Martin Paes belum memiliki paspor Indonesia ketika Timnas Indonesia mengalami kekalahan 1-3 melawan Jepang. Ia baru memperoleh paspor Indonesia pada akhir April 2024 dan berhak untuk memperkuat Timnas Indonesia mulai 18 Agustus 2024. Kehadiran Martin Paes terbukti memberikan kontribusi signifikan bagi lini pertahanan Timnas Indonesia. Penjaga gawang yang memiliki darah Belanda ini melakukan beberapa penyelamatan penting saat Timnas Indonesia bertanding melawan Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan China. Tom Haye mendapatkan paspor Indonesia pada akhir Maret 2024. Tom Haye menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia dalam laga melawan Vietnam di laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertandingan tersebut, Tom Haye berhasil tampil solid saat menggantikan posisi Ivar Jenner yang absen karena sakit. Sejak saat itu, gelandang berusia 29 tahun tersebut menjadi roh permainan Timnas Indonesia. Tiap kali Tom Haye dicadangkan Shin Tae-yong, permainan Timnas Indonesia terlihat monoton, serta minim kreasi serangan. Nathan Choaon secara resmi memperoleh paspor Indonesia pada bulan Maret 2024. Nathan Choaon memulai debutnya di Timnas Indonesia pada 21 Maret 2024 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam. Ia bermain sebagai bek kiri dan menjadi starter pada pertandingan tersebut. Nathan Choaon bermain selama 45 menit sebelum akhirnya digantikan oleh Pratama Arhan di babak kedua. Meskipun awalnya kurang menonjol saat bermain di posisi aslinya sebagai bek kiri, namun Nathan Choaon menunjukkan performa yang impresif saat dimainkan sebagai gelandang sentral. Ragnar Oratmangun adalah penyerang paling produktif yang dimiliki oleh Timnas Indonesia saat ini. Dalam debutnya bersama Timnas Indonesia pada Maret 2024, Ragnar Oratmangun langsung berhasil mencetak 1 gol ketika Timnas Indonesia meraih kemenangan 3-0 atas Vietnam. Pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Ragnar Oratmangun juga tercatat sebagai pemain dengan gol terbanyak di Timnas Indonesia, dengan total 2 gol. Ia berhasil mencetak 1 gol saat Timnas Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi, dan juga menyumbangkan 1 gol dalam pertandingan yang berakhir 2-2 melawan Bahrain. Kehadiran Jai Itzes telah terbukti memperkuat pertahanan Timnas Indonesia. Setelah mengambil sumpah sebagai WNI pada Desember 2023, Jai Itzes melakukan debutnya bersama Timnas Indonesia. Ia debut saat skuad Garuda meraih kemenangan 1-0 atas Vietnam pada Maret 2024. Bek yang sering dipanggil Bang Jai tersebut juga menjabat sebagai kapten Timnas Indonesia dalam 3 pertandingan awal Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, dalam ketiga pertandingan tersebut Timnas Indonesia tidak mengalami kekalahan, dengan hasil imbang melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Kelvin Verdong selalu tampil impresif sejak menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada bulan Juni 2024. Saat itu Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Filipina 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno. Pelatih Shin Tae-yong langsung memainkan Kelvin Verdong sejak menit awal. Pemain berusia 27 tahun tersebut bermain sebagai wingback kiri dalam formasi 3-4-3. Ia begitu aktif menyerang dari sisi kiri untuk membawa Garuda menang atas Filipina. Hasil tersebut membuat Indonesia mengamankan tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kelvin Verdong selalu tampil impresif setiap kali dimainkan, entah dimainkan sebagai wingback kiri atau bek tengah sebelah kiri. Eliano Reinders baru memperoleh paspor Indonesia pada akhir September 2024. Ia juga baru mencatatkan 1 kali penampilan bersama Timnas Indonesia, yaitu saat pertandingan melawan Bahrain yang berakhir imbang 2-2 pada 10 Oktober 2024. Eliano Reinders masuk sebagai pemain pengganti, tepat di awal babak kedua menggantikan Sandy Walsh. Diplot sebagai wingback kanan, penampilan Eliano Reinders belum meyakinkan.
Meskipun gagal mempersembahkan kemenangan untuk timnas Indonesia, Eliano Reinders merasa bangga dengan penampilan perdananya. Ia juga merasa senang mendapat dukungan penuh dari supporter timnas Indonesia. Mees Hilgers juga resmi mendapatkan paspor Indonesia bersamaan dengan Eliano Reinders pada bulan September 2024. Mees Hilgers menjalani debut bersama timnas Indonesia di pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain. Mees Hilgers bermain sebagai bek tengah dengan berduet dengan Jai Itzes. Ia tampil tangguh sebagai tembok pertahanan timnas Indonesia. Mees Hilgers yang semula dikabarkan akan absen karena cedera, kini berpeluang tampil saat timnas melawan Jepang. Mees Hilgers dikabarkan sudah sembuh dari cedera, dan ia sudah tampil ketika FC Twente bertanding melawan Ajax Amsterdam di Liga Belanda. Kevin Dix menjadi pemain terakhir yang menjadi WNI dan akan bergabung dengan timnas Indonesia. Apabila proses perpindahan federasinya sudah selesai, Kevin Dix secara otomatis dapat diturunkan saat timnas Indonesia bertanding melawan Jepang. Jika Kevin Dix dan Mees Hilgers dapat bermain bersamaan, dapat dipastikan tembok pertahanan timnas Indonesia akan menjadi sulit ditembus oleh Jepang. Berpengalaman merumput bersama FC Copenhagen di Liga Eropa dan Liga Denmark, Kevin Dix tidak hanya membawa kualitas permainan yang kuat, tetapi juga reputasi mentereng yang menjadi kekuatan baru bagi timnas Indonesia.